Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Di dunia ini tidak semua perpisahan terjadi dengan ikhlas. Ada perpisahan yang meninggalkan penyesalan. Ada kata maaf yang terlambat terucap. Dan ada janji pulang yang tak pernah benar-benar sampai. Cerita yang akan kamu dengarkan malam ini bukan karangan, bukan pula cerita turun-temurun. Ini adalah kisah nyata tentang seorang istri yang baru menyadari arti kehilangan setelah suaminya benar-benar pergi. Inilah kisah arwah gentayangan suamiku. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena boleh jadi penyesalan adalah teror paling kejam yang bisa menghantui manusia seumur hidup. Rumah tangga Anton dan Hesti awalnya adalah gambaran keluarga yang diidamkan banyak orang. Anton bekerja sebagai pemborong kontraktor besar di sebuah perusahaan ternama. Gajinya jauh di atas rata-rata. Proyek demi proyek ia tangani, dari pembangunan gudang, ruko, hingga rumah-rumah mewah. Di lingkungan kerjanya, nama Anton dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, tepat waktu, teliti, dan jarang bermasalah. Hesti, istrinya, adalah ibu rumah tangga. Sejak menikah, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Hesti ingin fokus mengurus rumah tangga, menjaga kesehatan, dan memiliki waktu luang bersama Anton. Terlebih, mereka berdua sangat berharap segera dikaruniai anak. Namun, harapan itu belum juga terwujud. 3 tahun menikah, rahim Hesti masih kosong. Setiap bulan, harapan selalu datang dan selalu runtuh. Tes kehamilan berkali-kali hanya menunjukkan satu garis. Hesti sempat merasa dirinya gagal sebagai istri, meski Anton tak pernah sekalipun menyalahkannya. Rezeki anak itu urusan Tuhan, kata Anton suatu malam sambil menggenggam tangan Hesti. Kita jalani saja pelan-pelan. Anton memang dikenal sebagai suami yang penyabar. Dalam pekerjaannya, ia bukan tipe bos yang duduk diam memberi perintah. Anton turun tangan langsung ke lapangan. Ia hafal betul panasnya terik matahari proyek, beratnya angkat semen, dan perihnya tangan terkena adukan semen. Semua itu karena Anton memulai hidupnya dari nol. Dulu, saat masih kuliah, Anton membiayai pendidikannya sendiri dengan menjadi kuli bangunan. Dari kuli, naik menjadi tukang. Dari tukang, dipercaya di mandor. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun kerja keras, ia bisa berdiri di posisinya sekarang. Itulah sebabnya Anton sangat menghargai para tukang dan kuli di proyeknya. Ia tak segan memberi bonus jika proyek selesai tepat waktu. Amplop tambahan selalu dibagikan. Jika ada pekerja sakit, Anton yang pertama mengeluarkan bantuan. Ia paham betul keluh kesah orang-orang lapangan.
karena ia pernah berada di posisi paling bawah. Bagi Hesti, Anton bukan hanya suami, ia adalah sandaran hidup, tempat pulang, dan satu-satunya orang yang membuatnya merasa aman. Namun, Hesti tak pernah menyangka bahwa kebaikan, kerja keras, dan kehidupan yang tampak sempurna itu perlahan akan berubah menjadi mimpi buruk. Bahwa rumah yang dulu hangat suatu hari akan dipenuhi bau anyir kematian. Awalnya hanya rasa jenuh, rutinitas yang itu-itu saja, rumah sepi, Anton lebih sering di proyek. Hesti merasa hidupnya berhenti di tempat, sementara orang lain melaju ke depan. Di kejenuhan itulah teman-teman lamanya kembali masuk kehidupannya. Teman-teman yang dulu ia jarang temui, teman-teman yang hidupnya terlihat berkilau di media sosial. Awalnya hanya sekedar nongkrong, ngopi, dan bercerita. Tapi perlahan gaya hidup itu merembes masuk ke diri Hesti. Ia mulai sering membandingkan hidupnya dengan orang lain, mulai merasa kurang, padahal dulu ia selalu merasa cukup. Dulu Hesti adalah istri yang penurut, tidak neko-neko. Uang bulanan dari Anton selalu cukup, bahkan sering tersisa. Ia masih bisa menabung dari sisa bulan sebelumnya. Sekarang semuanya berubah. Baru pertengahan bulan, Hesti sudah berani meminta uang tambahan. Nada bicara pun tak lagi melembut. Jika dulu bertanya, sekarang menuntut. Jika dulu memahami, sekarang menyalahkan. Anton mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Pertengkaran demi pertengkaran tak terhindarkan. Puncaknya terjadi saat Hesti meminta perhiasan mewah, barang bermerek yang harganya tidak masuk akal, untuk dibeli secara mendadak. "Aku belum bisa beli sekarang, Hes," ujar Anton menahan emosi. "Kamu pikir aku ini apa? Semua ada prosesnya." Hesti meledak. "Suami orang lain bisa, masa kamu gak bisa? Kerja kamu selama ini buat apa, Ton?" Pertengkaran itu menjadi yang terhebat sepanjang pernikahan mereka. Pagi itu, Anton bersiap berangkat kerja dengan hati yang berat. Biasanya, Hesti selalu menyiapkan bekal, nasi hangat, lauk sederhana, dan secarik senyum. Tapi pagi itu dapur sunyi. Anton pamit, tak ada jawaban. Ia mengucap salam, tak dijawab. Hesti bahkan tak menoleh. Anton melangkah keluar rumah dengan dada sesak, membawa perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kosong, kecewa, dan bingung. Di kantor, Anton tak lagi seperti biasanya. Rudy, rekan kerjanya, memperhatikan perubahan itu. "Kenapa, Ton? Mukamu kok nggak kayak biasanya? Soal istrimu lagi?" Anton hanya menghela napas. "Sabar ya, Ton," lanjut Rudy. "Setiap rumah tangga diuji dengan caranya masing-masing. Mungkin ini ujian kamu." Anton mengangguk lemah. "Kayaknya aku gak enak badan, Mas.
jawabnya sambil meletakkan gelas kopi. Kepalanya pusing, pandangannya sekali berkunang-kunang. Ia lalu berdiri. "Mau kemana, Ton? Ini masih jam istirahat," tanya Rudi. "Kalau nggak enak badan, izin pulang saja." Anton menggeleng pelan. "Mau melihat perkembangan proyek di lantai 3, Mas." Rudi menatapnya ragu, tapi Anton sudah melangkah pergi. Tak ada yang tahu apa yang ada di pikiran Anton saat itu. Mungkin pikirannya terlalu kalut. Mungkin tubuhnya memang sudah memberi tanda. Di lantai 3, angin berhembus kencang. Langkah Anton goyah. Kepalanya semakin berat. Dan dalam hitungan detik, tubuh Anton terjatuh dari ketinggian. Suara benturan membuat semua pekerja berhamburan. Anton dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Tapi takdir sudah lebih dulu menjemput. Dalam perjalanan menuju ruang IGD, Anton menghembuskan napas terakhirnya. Tanpa pesan terakhir, tanpa sempat mendengar kata maaf. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Tapi takdir sudah lebih dulu menuliskan akhir yang tak pernah dibayangkan Hesti. Sekitar pukul 2 siang, pintu rumah terbuka. Hesti yang sedang duduk di ruang tengah terkejut saat melihat Anton berdiri di ambang pintu. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, tapi masih terlihat seperti Anton yang ia kenal. "Aku pulang, Hes." Suara itu pelan, lirih, tidak secerah biasanya. Anton melangkah masuk. Ia menatap Hesti lama, seolah ada beban berat yang ingin dilepaskannya. "Aku minta maaf atas semuanya. Kalau selama ini aku banyak kurangnya." Hesti hanya menatap dingin. Amarahnya belum padam. Kata-kata Anton tidak ia balas dengan pelukan, melainkan dengan keheningan. Bahkan wajahnya masih memalingkan diri. Anton tersenyum tipis. Senyum yang aneh, bukan senyum lega, lebih seperti senyum orang yang berpamitan. "Aku cuma pengen kamu tahu, aku selalu sayang sama kamu." Setelah itu, Anton berdiri. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Pintu itu tertutup perlahan. Hesti menghela napas kasar. Namun, di dalam hatinya muncul perasaan ganjil. Ada sesuatu yang berbeda dari Anton barusan. Cara bicaranya, tatapannya, suaranya yang terasa jauh, tapi Hesti mengabaikannya. Ia tak tahu bahwa pada jam yang sama, pukul 2 siang itu, tubuh Anton sudah terbaring tak bernyawa di ruang di rumah sakit. Nyawanya telah pergi, meninggalkan raga yang dingin. Sekitar pukul 3 sore, ketukan keras terdengar di pintu rumah. Seorang pria berdiri di depan rumah. Pak Dani, atasan Anton. Wajahnya muram. "Hesti, saya turut berduka cita," ucapnya pelan. Dunia Hesti seakan berhenti berputar. "Berduka apa, Pak?" "Anton baik-baik saja.
Dia pulang jam 2 siang tadi, bahkan minta maaf sama saya. Pak Dani menelan ludah. Hesti, Mas Anton mengalami kecelakaan kerja, terjatuh dari lantai 3 proyek. Dalam perjalanan ke rumah sakit, beliau meninggal dunia. Hesti menggeleng keras. Tidak mungkin, Pak. Suami saya barusan pulang. Saya lihat sendiri. Saya bicara langsung sama dia. Pak Dani terdiam. Wajahnya semakin pucat. Dengan suara berat, ia berkata, Hesti, jenazah Mas Anton masih di IGD. Kalau kamu mau, saya antar sekarang. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Saat tirai IGD dibuka, Hesti melihat tubuh Anton terbaring kaku. Wajah yang sama, baju yang sama, bahkan jam tangan yang sama seperti yang dipakai Anton saat pamit pagi tadi. Kakinya lemas, tubuhnya ambruk. Tangis Hesti pecah. Ini gak mungkin. Mas Anton pulang. Mas Anton minta maaf sama aku. Ia meraih tubuh suaminya yang dingin. Maafin aku. Harusnya aku dengerin kamu. Harusnya aku peluk kamu, Mas. Penyesalan tinggallah penyesalan. Hesti kehilangan seorang suami yang sangat mencintainya. Seorang pria yang bahkan setelah mati masih pulang hanya untuk meminta maaf. Dan sejak hari itu, Hesti mulai sadar satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jika yang pulang jam 2 siang tadi bukan Anton yang hidup, lalu siapa yang berdiri di depan pintu rumahnya? Teror itu benar-benar dimulai tepat di malam ketiga setelah kematian Anton. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Hesti terbangun dari tidurnya karena dada terasa sesak. Udara kamar mendadak dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia belum sempat duduk ketika bau parfum itu kembali datang. Parfum Anton, aroma yang dulu selalu membuatnya tenang, aroma yang dulu ia rindukan. Hesti, maafkan aku, Hes. Suara itu terdengar lirih, bergetar seperti menahan sakit. Hesti menangis, tangannya gemetar. Mas Anton, aku maafin Mas. Namun, saat ia membuka mata, yang berdiri di hadapannya bukan Anton yang ia kenal. Sosok itu menyerupai Anton, tapi tubuhnya tidak utuh. Kepalanya miring, tak wajar. Darah mengalir dari pelipis. Dada dan lengannya penuh luka lebam. Tulang tampak menonjol di balik kulit. Kakinya menyeret seolah patah. Wajahnya pucat membiru. Matanya kosong menatap Hesti tanpa berkedip. Dan seketika itu juga bau parfum berubah. Aroma wangi perlahan menghilang, digantikan bau anyir dan tanah basah. Bau kematian yang menusuk hidung hingga membuat Hesti muntah. Aku sakit, Hes. Sakit sekali waktu jatuh. Suara itu bukan lagi suara suaminya. Serak, berat, seperti datang dari dalam liang kubur. Hesti menjerit, pergi, jangan datang lagi. Aku maafin semuanya. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bau busuk yang makin pekat. Aku pulang. Tapi kamu gak mau dengar aku. Lampu kamar berkedip, lalu gelap. Keesokan harinya, Hesti ditemukan tetangga duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut, matanya kosong. Sejak malam itu, Anton tak pernah benar-benar pergi. Ia datang hampir setiap malam. Kadang dalam mimpi, kadang saat Hesti terjaga. Sosoknya semakin rusak,
Lukanya semakin parah, baunya semakin menyengat. Hesti mulai kehilangan akal sehatnya. Ia sering berteriak di tengah malam, kadang tertawa sendiri, kadang juga menangis sendiri. "Pulang mas, aku siapin bekal. Maafin aku, jangan marah lagi." Tetangga sering melihat Hesti berdiri di depan pintu menjelang maghrib, berbicara sendiri seolah menyambut seorang pulang kerja. Beberapa bulan kemudian, Hesti benar-benar kehilangan kewarasannya. Ia kadang berteriak histeris, kadang menangis terseduh sambil berulang-ulang berkata, "Pulang mas, maafin aku, maafin aku." Dokter menyebutnya gangguan jiwa berat akibat trauma. Namun orang-orang sekitar rumah itu tahu yang menghancurkan Hesti bukan sekedar kehilangan, melainkan penyesalan yang datang terlambat, dan cinta seorang suami yang bahkan tidak berhenti setelah mati. Sampai hari ini, rumah itu kosong, tapi setiap pukul 12 malam, tetangga masih mencium bau parfum bercampur bau anyir dari dalam rumah. Dan ada yang bersumpah pernah mendengar suara perempuan menangis pelan. Sekian cerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.